Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Safi akan melakukan pembahasan tentang soal asas genap informatika kemarin, sehingga bisa dipelajari untuk kegiatan remedial. Saya siapkan untuk sharing screen-nya, jadi bisa secara langsung bisa dilihat di video ini ya. Oke, pertama soal ini, soal nomor 1. Oke, ini bisa dilihat di bisa dilihat di desktop ya, di rekaman. Ini perangkat teknologi punya komponen utama berfungsi digunakan sebagai mestinya di antara terdapat hardware, software, dan firmware. Jadi perangkat komponen utama komputer itu ada 3 ya, ada 3: hardware, software, firmware. Jadi kalian diminta untuk memasangkan memori RAM, ya, memori dan programmer. Programmer itu orangnya berarti. Kalau orang berarti masuk mana? Ya, firmware. Nah, sedangkan untuk memori itu jadi hardware itu fisik, bisa kita sentuh, bisa kita pegang, itu hardware komputer. Nah, softwarenya itu aplikasinya, software, perangkat lunak. Jadi tidak bisa kita sentuh, tapi bisa ditampilkan di monitornya. Jadi aplikasinya itu bisa disajikan di monitornya komputer. Jadi maka memori atau RAM itu kan bisa kita sentuh, memorinya komputer. Maka itu termasuk apa? Hardware. Itu. Sekarang nomor 2. Ya, nomor 2 kalian diminta untuk membedakan mana itu yang dimaksud dengan data, mana yang dimaksud dengan informasi. Sebelumnya harus kita pahami bersama bahwa yang namanya data itu adalah informasi yang sangat mendasar atau asal mula informasi itu sendiri. Ya, jadi satu kejadian yang direkam itu namanya data. Jadi itu bisa memberikan kita informasi awal sehingga bisa kita tambahkan ke informasi berikutnya, bisa kita olah ke informasi berikutnya. Satu kejadian diambil dari kejadian yang nyata. Nah, dalam hal ini nama tadi saya contohkan gambar KTP, ini ada nomor KTP-nya, kemudian ada alamatnya. Itu adalah data. Ya. Tidak bisa tanggal lahir juga demikian. Kita lahir ada waktu yang dicatat, kemudian ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Nah, itu data. Jadi informasi termasuk data. Nah, sedangkan gambar kedua, silakan dilihat di situ ada informasi yang kita dapatkan yaitu 17 menit. Jadi perjalanannya dimulai dari satu titik ke titik yang lain itu memerlukan waktu 17 menit. Nah, 17 menit ini apa? Data atau informasi? Ini berupa informasi. Kenapa informasi? Karena ini berasal dari data-data yang lain, yaitu apa? Pertama, titik awal. Yang kedua, titik tujuan. Kemudian data perjalanan, jumlah jaraknya, ketemu jaraknya sekian kilo. Kemudian kita naik sepeda motor, mobil, dihitung sama Google Maps bahwa di perjalanan itu terjadi kemacetan, terjadi pelonggaran jalan, sehingga perjalanannya bisa dihitung, diestimasikan membutuhkan waktu 17 menit. Sehingga membutuhkan banyak data awal. Ya, yaitu titik awal, titik tujuan, kemudian banyaknya kendaraan yang ada di jalan raya. Itu akhirnya memberikan maksud pada kita semuanya adalah informasi. Next ya. Nah, ini sama seperti tadi, perangkat komputer itu
ya yang termasuk hardware itu ternyata dibagi lagi menjadi 3. Ada apa ini? Input, ada perangkat proses, ada perangkat output. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, yang input apa yang dimaksud input? Input itu adalah satu perangkat yang digunakan untuk menerima masukan brainware-nya, user-nya. Proses itu memproses apa yang diinputkan oleh user, sedangkan output itu adalah tempat untuk menyajikan informasi yang sudah diproses oleh manusianya atau user-nya. Nah, kemudian di situ ada gambar webcam. Webcam itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk menangkap gambar orang yang ada di depannya, gitu ya. Jadi dengan webcam itu nanti lawan bicara kita itu bisa melihat gambar kita, gambar orang yang sedang diajak komunikasi. Maka webcam ini menangkap gambar, menerima gambar. Maka kalau menerima berarti dia digunakan untuk menginputkan gambar atau citra yang ada di depannya untuk dikirim kemana? Untuk dikirim ke lawan bicaranya dan ditampilkan di monitor. Maka webcam termasuk input device atau perangkat masukan. Sama seperti mouse. Mouse itu digunakan untuk apa? Menerima inputan usernya. Kita melakukan desain gambar menggunakan mouse. Maka mouse digunakan oleh seorang desainer, ya, desain grafis untuk menggerakkan kursornya, kemudian mewarnai, kemudian. Jadi dengan adanya mouse itu sarana untuk menginputkan apa yang diinginkan oleh usernya kepada komputer. Nah, monitor di sini untuk menampilkan, menyajikan gambar. Maka ini termasuk output. Ya. Oke, next. Nah, ini di sini ada flowchart. Flowchart. Nah, gambar seperti ini adalah flowchart untuk input atau output. Jadi lihat di buku juga ini untuk proses. Kalau decision itu bentuknya jajaran genjang, ya. Decision itu bentuknya jajaran genjang. Maaf, apa ini? Belah ketupat. Kotak miring, ya. Belah ketupat. Oke, next. Ya, di sini ada S, Ctrl S ini gunanya untuk menyimpan. Ctrl X gunanya untuk memotong. Kalau menyalin apa? Ctrl C. Nah, di sini ini ada tampilan Microsoft Excel. Jadi di sini ada workspace area. Workspace area itu ditunjukkan pada gambar apa? Workspace ini saya bukakan Microsoft Excel. Ini, ya. Workspace itu adalah area ini workspace. Ya, ini workspace. Sedangkan yang di atas ini adalah area ini. Ini termasuk shortcut untuk mempercepat ikonnya. Kemudian yang B ini adalah ribbon. Jadi ini ribbon file, ya, insert, page layout, dan seterusnya itu ribbon. Sedangkan yang di bawah ini namanya worksheet. Jadi workspace area kerja C, maka C itu ini. Nah, ini adalah workspace. Workspace C. Quick access toolbar itu yang A, yang di atas ini, quick access. Jadi ikon-ikon di sini, misalnya biar untuk mempercepat, bisa kita pindahkan di atas ini. Mana yang sering kita pakai? Jadi bisa kita pindahin di atas. Itu namanya quick access, yang A. Next. Nah, ini. Pola berikutnya adalah unit diberikan satu deret pola berupa dot matrix, bantulah unit untuk menentukan pasangan dari pattern recognition tersebut. Nah, ini pattern recognition. Pola 1 jadi 4 jadi 3 jadi 2, ya, 2 kali 2 ini 3 kali 3, maka ini adalah 4 kali 4.
4 kali 4. Jadi pola yang keempat, pattern keempat. Ini 5 kali 5. Ini berarti 6 kali 6. Polanya seperti itu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pola 6 kali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pattern ke-6. Next. Nah, sekarang masuk ke coding. Nah, ini ada deret coding. Ya, deret coding. Kemudian di situ pasangkanlah variasi inputan value. Variasi ini variasi inputannya ada 3 ini variasi inputan. Angka 1 jadi 10, angka 2 jadi 90, 100 gitu ya. Pasangkan input value pada variabel angka 1 dan angka 2 di bawah ini bernilai benar atau salah. Nah, ini. Maka misalnya ini ada satu tampilan ya. Jika coba ini apakah ada fitur itunya ya, fitur apa ini? Oh, udah ada ini. Fitur papan. Ya, tidak ada fitur papannya. Apakah di sini ada? Tidak ada. Baik, saya jelaskan langsung aja lewat apa ini. Ini ya. Maka di sini misalnya ini angka 1. Angka 1 kan diisi angka 10. Angka 2 diisi 90. Kemudian masuk di sini. Angka 1 lebih kecil angka 2. Apakah 10 lebih kecil? Bahasanya gini. Oke, misalnya ini. Apakah angka 1 itu 10 lebih kecil angka 2? Angka 1 apakah lebih kecil angka 2, 90 gini. Apakah benar ini? Apakah ini benar? Apakah ini bernilai benar? Gimana? Apakah ini bernilai benar? Jawabannya adalah ya, ini bernilai benar. Nah, ketika ini bernilai benar, true, ya, bernilai true. Ini bernilai true. Ini bernilai true, maka dia masuk ke sini. Box, ya, box diisi angka 1. Angka 1 berapa? 10. Angka 1 jadi box sama dengan 10. 10, ya. Kemudian angka 1 sama dengan angka 2. Angka 1 sama dengan angka 2. Angka 2 berapa? Angka 2 90. Nah, berikutnya angka 2 sama dengan box. Boxnya berapa tadi? Boxnya diisi 10. Berarti angka 2 sama dengan 10. Jadi ini box sama dengan 10. Angka 2 diisi dengan box. Jadi angka 2 diisi dengan 10. Terus setelah masuk ke sini, dia turun ke sini. Console log. Console log itu menampilkan di monitor. Angka 1, angka 2. Angka 1 berapa? 90. Ya. Terus kemudian angka, kemudian angka 2. Angka 2, 10. Nah, angka 2, 10. Angka 1, 90. Maka tampil ya. Jadi angka 1 lebih kecil jadi angka 2. Nah, yang tampil apa? Akan tampil di monitor 10,90. Padahal ini yang tampil adalah 90. Kan ini kan, dilihat ini. Pada baris ini angka 1, angka 2. Nah, ini lihat angka 1, angka 2. Nah, ini di sini. Angka 1 sama dengan angka 2. Angka 2 kan 90. Angka 2 sama dengan box. Box tadi diisi angka 1, 10.
Ini. Jadi yang tampil seharusnya 90, 10. Tapi ini yang akan tampil di monitor 10. Maka ini adalah salah. Nah, gini. Berikutnya 100 dan 85. Masukkan di logika di sini 100, ini 100 angka 2, 85. Ini bernilai apa? Ya, kalau seperti ini kan salah kan ya? Yang benar kan seperti ini. Nah, ini baru benar. Tapi karena codingnya, gambarnya seperti ini, maka ini bernilai false. Bernilai false. Bernilai false. Jadi pada if di sini bernilai false. Maka ketika ini bernilai false, maka yang ada di dalam kurung kurawal ini tidak dijalankan. Langsung ke konsol log. Angka 1, tampilkan angka 1, angka 2. Maka ditampilkan angka 1. Angka 1 tadi berapa? Angka 1, ini kan sudah tidak ada ya. Nggak dijalanin. Angka 1 tadi 100, angka 2, 85. Maka ditampilkan angka 1, tampilkan angka 1, 100,85. Nah, ini yang tampil di monitor adalah 100 dan 85 ini. Nah, ini yang tampil. 100 dan 85, ini benar. Ini juga angka 1 70, angka 2 60. Angka 1 70, angka 2 60. Apakah ini bernilai benar? Ya, ini bernilai false, sama. False. Maka false dalam kurung ini, dalam if ini tidak dijalankan karena if-nya sendiri bernilai false. Ketika bernilai false, maka langsung ke console log. Maka yang tampil adalah angka 1, 70 ini kan 70 ya. Angka 1, angka 2, 60. Maka di sini tetap nilainya 70,60. Yang tampil seperti itu di layar. Nah, ini bernilai ini 60, 70. Nah, ini salah ini. Maka akan tampil di monitor 60, 70. Nah, ini bernilai salah. Harusnya 70, 60. Itu jawabannya. Semoga bisa dipahami. Next soal berikutnya. Nah, ini coding lagi. Oke, coding lagi. Nah, di sini ada 1 sampai 9 baris coding. Ada var angka 1, variabel deklarasi variabel hasil. Angka 1 di input 10, angka 2 di input angka 1 tambah 5. Nah, di sini. Setelah di variabel, baru di blok kode dibuat oleh itu kebenaran. Itu lihat bahwa kode program hanya memiliki 9 baris kode program. Pasangkanlah fungsi dari variabel kode permulaan tersebut. Baris kelima. Ini kita lihat angka 1 sama dengan 10. Baris kelima ini angka 1 sampai dengan 10. Artinya apa? Nah, artinya adalah assign, mengisi variabel angka 1 dengan value 10 bertipe data number. Ini tipenya adalah number. Iya benar. Baris ke-8, console log hasil. Console log kita tadi ingat, console log itu menampilkan ya, menampilkan di monitor. Nah, ini menampilkan nilai value dari variabel hasil. Nah, variabel hasil di sini. Hasil ini. Maka itu adalah menampilkan. Oke, seperti itu jawabannya. Soal berikutnya. Sebagai masyarakat digital harus mempunyai pemahaman tentang elemen-elemen masyarakat digital karena hal ini mampu memberikan motivasi baik dalam menunjang aktivitas dan kehidupan manusia sehari-hari yang tak lepas dari teknologi. Di bawah ini, pasangkanlah elemen-elemen masyarakat digital sesuai dengan pengertiannya. Perilaku dan komitmen dari masyarakat digital dalam hal menciptakan gaya hidup yang sehat. Nah, menciptakan komitmen masyarakat digital menciptakan gaya hidup sehat dari penggunaan dan pembuatan inovasi peralatan digital. Ini kemarin sesuai dengan penjelasan yang Pak Said berikan, itu termasuk kesehatan digital. Gaya hidup yang sehat, kesehatan digital. Yang kedua, sikap perilaku, sikap perlindungan. Nah, ini yang perlu kita garis perlindungan. Perlindungan itu berarti ya kaitannya dengan melindungi, ya, mengayomi, yang mengikat. Nah, perlindungan yang mengikat. Artinya kita terikat, kita tidak boleh mengelak, kita tidak boleh menghindarinya. Kita diikat karena kita hidup di masyarakat yang beradab ya, punya aturan. Nah, jadi perlindungan ini mengikat
Nggak boleh sembarangan. Nah, itu kepada masyarakat atas konsekuensi ya. Jadi ketika perilaku kita itu menimbulkan konsekuensi tertentu yang berdampak pada masyarakat, itu namanya mengikat, yang didapatkan dari akses digital yang dilakukan. Misalnya apa? Kita melakukan pencurian data, atau kita membantu masyarakat, atau menolong, menyumbangkan. Itu kan ada konsekuensi baik, ada konsekuensi buruk yang harus diterima oleh masyarakat. Ketika kita mencuri, maka terkena hukuman. Ketika kita membantu, maka kita mendapatkan manfaat. Itu termasuk ke hukum digital. Ya. Karena ini kaitannya dengan perlindungan. Ya, perlindungan. Gimana Kak maksud dari etika digital? Etika digital itu keluar dari apa itu, tidak masuk secara hukum, ya, tidak masuk hukum, tapi etika, perilaku yang ini sepantasnya atau tidak sepantasnya dilakukan. Karena apa? Kita dalam kesendirian, atau kita dampaknya pada diri kita sendiri, itu termasuk etika digital. Hukum digital jawabannya. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Tindakan memperbanyak satu produk tanpa izin, ya, tanpa seizin, memperbanyak tanpa izin dari orang atau perusahaan yang memproduksinya. Nah, ini termasuk apa? Membajak. Ya. Kalau menyalin itu mengcopy saja. Itu secara umum, pengertiannya masih umum. Meminjam juga umum. Jadi kita tidak bisa menjawab yang apa ini, memperbanyak atau menyalin ini juga memperbanyak, tapi tanpa izin. Ya. Membajak ini artinya apa ini, memperbanyak tanpa izin. Copywriting, ini mengcopy. Oke, itu jawabannya. Next. Berikutnya perhatikan tabel, bersifat open source and free, ya, mempunyai keamanan yang lebih unggul, spesifikasi perangkat yang minimum, kemudian mempunyai komunitas dan tidak mudah hang atau crash. Nah, ini identifikasi profil sistem operasi ya. Sistem operasi apa ini? Sudah jelas kalau Windows, apakah Windows? Bukan. Windows itu berbayar. Apakah Google Chrome? Nah, Google Chrome itu apa ini, bagian dari satu sistem operasi, perkembangan dari sistem operasi. Mac OS itu juga berbayar. Ya. Nah, yang tidak berbayar apa? Nah, Linux. Chrome itu sudah apa ini, distronya, produknya Linux itu berupa Chrome. Nah, ini termasuk yang Linux ini yang masih free, open source, keamanannya lebih unggul, ya. Oke, next. Nah, ini layout dari Microsoft Excel lagi. Apa aja ini? Dari tampilan lembar kerja aplikasi pengolah angka, menunjukkan satu ring cell. Nah, ring cell apa yang ring cell? Cell itu, ini B ini cell. Yang C itu menunjuk angka 7. Berarti ini bukan sel, tapi ini adalah baris. Bukan kolom, tapi baris. Kalau D ini adalah kolom, A ini adalah apa? A ini adalah address, ya, alamat sel. Ini alamat sel. Jadi kalau A1 berarti ini menunjuk ke A1. Kalau kita pindahkan kursornya ke B, misalnya di sini, kita pindahkan ke ini, nah ini B4, B4. Nah, kalau Anda lihat di mana itu tampilan ini. Ketika saya pindahkan ke sini, maka ini pindah C2. Ini namanya address, ya, atau di sini ada tulisan name box. Nah, itu name box. Alamatnya ini C2. Itu. Jadi ini. Nah, yang ring cell adalah sekelompok ini antara E dan F dari mulai 2 sampai dengan 7. Nah, ini. Nah, seperti ini namanya ring cell. Di blok mulai C4 sampai D8. Itu jawabannya. Berarti ring cell ditunjukkan oleh E. Next. Nah, sekarang ini. Tanpa bersimulasi perhitungan seperti gambar das, tentukan formula yang diinputkan di sel B2. B2. Nih, B2 pajak 2.274.580. B2 sehingga formula tersebut mengembalikan nilai sebagaimana tampak pada gambar. Nah, formulanya gimana ini? Formulanya kita lihat ini, kita lihat di pajak 11%. Total pembelian. Nah, pajak ini adalah
total dari pembelian. Sudah kita tahu bersama kan, namanya pajak itu dari pembeliannya. Terkena pajak 11%. Maka yang dihitung adalah B1 20 juta ini dikali 11%. Coba dibuka lagi pelajaran matematika atau IPS yang berkaitan dengan pajak prosentase ini. Jadi B1 dikali 11%, B1 dikali 11%, bukan ditambah, ya, bukan dibagi, bukan 2.274 dikali 11. Nah, ini bukan seperti ini juga. Jadi 2.274.580, maka ini bukan itu. Jadi didapat dari 20.678 dikali 11%. Nah, jawaban yang benar adalah A. Next. Seseorang yang melakukan aktivitas pertukaran data, ya, pertukaran data satu dengan yang lainnya melalui media internet, dalam aktivitas tersebut melibatkan pertukaran data finansial atau keuangan dan barang. Dalam hal ini elemen mana yang diterapkan pada aktivitas masyarakat digital? Nah, kalau berkaitan dengan finansial, ya, kalau hanya pertukaran data itu namanya literasi digital atau digital, transaksi digital itu sendiri. Ya. Ini kaitannya dengan transaksi berkaitan dengan uang, ya. Tuh. Kalau hanya pertukaran data saja itu termasuk komunikasi. Nah, ini kalau melibatkan uang atau e-commerce, ya, bahasa kerennya e-commerce, pasar, ya, transaksi digital. Terus berikutnya, dalam menggunakan keyboard, ada kombinasi keyboard Ctrl V, apa? Menyunting. Nah, kalau menyalin Ctrl C, memotong sebagian atau cropping Ctrl X, membatalkan perintah Ctrl Z. Next. Ini line baris kedua, kode tersebut digunakan sebagai apa? var destinasi negara. Apa fungsinya? Ya, mendeklarasikan variabel. Bukan memulai, bukan menutup, bukan mengisi. Kalau assign itu yang baris ketiga, ini namanya assign. Mengisi variabel dengan Singapura, dengan teks Singapura, tipe data teks. Nah, kalau var destinasi negara, line kedua itu adalah mendeklarasikan variabel. Variabelnya bernama apa? Destinasi negara. Next. Ini berikut lagi. Pada baris line keempat apa? Nah, line keempat konsolog, kembali lagi apa kemarin tadi menampilkan. Nah, ini menampilkan apa ini? Nah, karena ada tanda kutip, ada kutip, itu berarti menampilkan yang ada dalam tanda kutip itu. Nah, menampilkan teks destinasi negara. Nah, ini teks destinasi negara pada monitor. Ya, tulisan destinasi negara. Itu berbeda dengan yang nomor 5. Nomor 5 itu menampilkan apa? Value-nya, karena tidak ada tanda kutipnya. Jadi kalau tidak ada tanda kutipnya, kembali lagi ini menampilkan variabelnya. Nah, variabelnya kan ada, ternyata di sini ada value-nya. Value-nya ternyata Singapura. Jadi yang baris 5 itu menampilkan tulisan Singapura. Tapi kalau baris keempat menampilkan tulisan destinasi negara. Awas, jangan terkecoh. Ada tanda petiknya di sini. Dari warnanya kalau kita coding, kita ketik itu sudah berbeda. Ini menampilkan teks destinasi negara. Next, berikutnya ada code lagi. Ya, banyak code, belajar ya. 1 sampai 10 code. Apakah hasil yang ditampilkan jika blok code tersebut dijalankan? Nah, ini ketika ini dijalankan, apa yang hasilnya? Nah, ini kita lihat. Dideklarasikan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, nomor 1 di-assign dengan value 5. Oke, nomor 1 ya. Nomor 1 itu diisi dengan value 5. Enggak. Ya, satu diisi dengan value 5. Oke. Nah, nomor 2 diisi dengan nomor 1 dikali 2. Nomor 2 diisi apa? Nomor 1 berapa? 5. 5 dikali 2. Berapa? 10. Berarti
number 2 itu sebenarnya apa? Diisi number 1, 5 dikali 2. Sama dengan berapa sebenarnya? 10. Ya, artinya sama dengan menginputkan dengan angka 10. Nah, number 3 diisi dengan apa? Kita lihat number 3 diisi number 1 ditambah 10. Number 1 5 ditambah 10. Jadi number 3 sebenarnya diisi dengan apa? Number 1 ditambah ditambah angka 10. Nah, seperti ini. Jadi number 3 itu sama seperti mengisinya dengan angka 15 gitu ya. Nah, ini angka sebenarnya ini. Ini angka sebenarnya. Ini adalah hanya variabel angka tak langsungnya saja, angka sebenarnya ini. Nah, kemudian pada baris ke-8 number 1 diisi ulang lagi dengan angka 10. Maka yang semula diisi 5 diganti reassign angka 10. Nah, ternyata angka 1 diisi lagi dengan angka 10. Nah, ini berarti angka sebenarnya. Terus kemudian ditambahkan sekarang. Number 1 ditambah number 2 ditambah number 3. Nah, ini number 1 10 tambah nomor 2. Nomor 2 tadi berapa? Ini 10. Nomor 3 ini. Berapa? 10 tambah 10 tambah 15. Benar, 35 jawabannya. Itu. Itu jawabannya ya. Kalau kita praktekkan di codingnya sini. Var nomor 1 ya. Oke, nomor 2 var nomor 3 ya. Ya, di sini nomor 1 diisi dengan 5 ya. Nomor 2 diisi dengan nomor 1 ditambah dikali 2. Nomor 3 sama dengan nomor 1 ditambah 10. Terus nomor 1 diassign lagi menjadi 10. Baru konsol log number 1 tambah number 2 tambah number 3. Maka ini kalau kita jalankan jadi 35 hasilnya. 35 ya. Next. Oke, dewasa ini perkembangan inovasi komunitas sangat. Oke, di bawah ini yang tidak termasuk elemen masyarakat digital apa? Nah, keamanan akses digital masuk. Aktivitas digital ini tidak termasuk. Ini maknanya sama dengan komunikasi digital. Jadi artinya apa ini? Yang tidak termasuk C. Next. Oke, sekarang ini. Jenis perangkat keras di atas tergolong perangkat keluaran output device mana? Output device RAM ini storage ya, webcam itu input, keyboard input juga, monitor. Nah, monitor ini mengeluarkan informasi atau menampilkan. Speaker ini mengeluarkan suara, maka 4 dan 5. Flash disk itu storage, media penyimpanan, maka 4 dan 5. 4 dan 5. Perhatikan, pilih 2 jawaban yang paling tepat. 2 jawaban, 4 dan 5. Next. Oke, berikutnya gambar ini cepatnya. Seorang user menggunakan perangkat TIK untuk menunjang aktivitas sehari-hari yang material menggunakan perangkat TIK. Apa yang terjadi jika posisi user tersebut dilakukan dalam waktu yang lama? Ya, lama ini kita lihat punggungnya ini. Sakit di user akan mengalami rasa sakit pada leher ya, jelas ini lehernya sakit ya. User akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ya, ini tergantung. User akan mengalami penurunan fungsi mata. Ini kenapa? Kenapa? Karena jaraknya terlalu dekat. Nah, sehingga paparan UV dari layar itu akan mengganggu indera penglihatan usernya. User mengalami penurunan fungsi mata.
Kemudian user akan mengalami gangguan sendi lutut. Nah, sendi lututnya nggak memang gangguan karena fungsinya sudah benar, sudah membentuk segi sudut 90 derajat. Nah, sebenarnya kalau ada lagi yang bikin sakit juga di siku ini. Ini tidak membentuk sudut 90 derajat. Ini sakit. Nah, yang benar adalah yang leher ini. Ke berikutnya. Oke, tampilan ini lagi. Dari tampilan aplikasi pengolah angka ribbon. Nah, ribbon mana ribbon? Nah, ini ribbon B. Worksheet, worksheet yang D ini, worksheetnya. Kalau C tadi apa? Workspace, area kerja. Kalau ini worksheet lembar-lembarnya. Yang ini, yang atas itu adalah ya icon ya, icon untuk mempercepatnya. Ya, yang benar mana? Ribbon B sama D. B sama D. Oke, next. Nah, ini perangkat komputer mengidentifikasi mapping ya, mapping keyboard. Di bawah ini mapping yang benar pada keyboard adalah C alfabetik. Ya, ini C alfabet. Oke. E numeric case. E numeric case. Oke, ini benar. A arrow case. Apakah di sini panah? Ternyata ini adalah function case angka F1. F itu function, F1 sampai F12. Salah. D function case. D mana D? D itu arrow case. Salah. Benar A dan B. Next. Nah, di sini pilih 2 jawaban berdasarkan tabel data penjualan di atas. Ini penjualan ya. Tentukan formula di bawah ini yang digunakan untuk menghitung data tersebut. Nah, kita lihat. I16. Mana I16? I16. Ini total ya, masuk total ini. Total ini dapat dari mana total? Tentu dari total penjualan semuanya. Kalau di total semuanya apa? Kita gunakan ring cell. Ini ternyata F6 ditambah G6 dikurangi H6. F6 ditambah G6 dikurangi H6. Ini apakah 20 juta itu dari ini? Dari F6, G6, H6? Nah, bukan. I6 sum atau sum D6 sampai D15. D6 sampai D15. Apakah 20 juta itu dari penjumlahan 35 dan seterusnya ini? Juga bukan. I17 berarti di sini rata-rata penjualan bulan Oktober ini 2 juta ini didapat dari mana? D6 dikali E6. D6 dikali E6. Apakah 2 juta itu dari 35 dikali ini? Juga tidak benar ya. Tidak benar. Terus kemudian ini I17 rata-rata ini average D6 sampai D15. D6 sampai D15. Ini kayaknya formulanya. Ini kesalahan jawaban ya. Berarti ini bonus ya. Baik, yang ini bonus. Ini salah soal ini. Seharusnya ini bukan D6 sama D, tapi I ya. I. Average-nya juga I, bukan D. Baik, ini salah ya. Sudah saya jadikan bonus ini untuk ini. Seharusnya jawab ini salah. Seharusnya kalau benar ini jawabannya. Tinggal ini aja yang keliru. Mendefinisikan ini keliru. Baik, berikutnya ini bonus ini soal bonus. Nah, oke, di sini. Kembali lagi di sini tabel data menghitung formula di bawah ini. I8 di sini. Nah, 2 juta ini, 2.840 ini dari mana? Dari max. Mencarinya tertinggi dari D6 sampai D15. Oh, sorry, I18. Nah, ini dari D max ya, salah. I19 min. I19 min. D ini, D di sini. Ternyata juga salah.
C, I18 ini sama dengan I16 tambah I17. Ini ditambah ini juga salah. I19 average D ini juga salah. Jadi ini juga salah soalnya. Yang benar harusnya ini. Pak Sawi salah mendefinisikan. Nah, ini. Next. Nah, ini sekarang flowchart. Flowchartnya, apakah yang akan disimpulkan flowchart tersebut pada hasil keluaran outputnya? Nah, ini perangkat. Apa ini? Kita lihat di sini. Ini print K. K dari 2 dikali I ditambah J. Sini. Menampilkan nilai I, salah. Menampilkan nilai J, juga salah. Menampilkan nilai K, nah ini benar. Menampilkan nilai K, ini print K. Menampilkan hasil 60. Coba kita lihat hasil 60. Benarkah hasilnya 60? 2 dikali I ditambah J. I ditambah J, karena dikurung berarti dioperasikan lebih dulu. I tambah J, 20, 3 tambah 10, 30 dikali 2, 60. Betul. Itu jawabannya. Next, di sini. Nah, ini. Perhatikan blue code ini. Pilih 2 jawaban yang tepat. Variabel luas berisi value 5 dikali 10. Variabel luas berisi, padahal ini luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 5. Berarti 10 kali 5. Berisi value 5 kali 10 kebalik. Nah, ini salah. Nah, ini benar. 10 dikali 5. Sedangkan yang block program akan menampilkan angka 50. Iya, 10 kali 5 menampilkan angka 50. Ini. Blok program menampilkan luas. Luasnya 10 kali 5, 50. Benar. Blok program akan menampilkan tulisan luas. Wah, tidak. Kenapa? Karena konstruknya tidak ada tanda kutipnya. Berarti menampilkan variabel luas. Luasnya diisi berapa? Panjang kali lebar. Next. Nah, ini. Bila 2 jawaban lagi, di antara transformasi masing-masing ditandai dengan adanya perubahan dan penyelesaian pada perubahan apa saja yang terjadi di masyarakat. Apa yang menjadi perubahan handphone ke komputer? Nah, ini bukan perubahan. Nomor identitas menjadi IP address kemarin ya. Gambar fisik ya, gambar fisik kita, tubuh kita jadi avatar. Koran menjadi file PDF, bukan. Ini masyarakat ya. Ini berkaitan dengan masyarakat, bukan perkembangan teknologinya, tapi masyarakatnya. Next. Begitu pentingnya elemen digital bermedia sosial termasuk pada budaya literasi digital. Nah, budaya literasi itu apa? Membuka banyak sumber dalam melakukan pencarian informasi di internet. Nah, ini literasi. Jadi tidak asal mencomot berita, tapi banyak informasi yang dia dapatkan. Itu benar. Menyumbangkan buku yang sudah tidak terpakai, bukan menyumbangkan. Literasi itu adalah memperbanyak informasi dan menerimanya. Berinteraksi dan bertukar informasi dengan banyak user. Nah, ini benar. Interaksi, bertukar informasi. Ini benar. Merahasiakan akun digital. Nah, ini bukan termasuk literasi digital. Next. Ini gambar prosesor, perangkat berfungsi menampilkan gambar, bukan ya. Ini adalah processing unit, bukan output, bukan output device, tapi perangkat pemroses. Salah. Bukan output, tapi proses. Next. Dalam penggunaan angka, seorang user dituntut untuk menemukan formula-formula. Formula ini terdapat formula yang digunakan untuk mencari angka terbesar pada sekelompok data yang dipilih. Formula tersebut bisa ditulis dengan sintaks. Sintaksnya adalah max, number 1, number 2, dan seterusnya. Nah, ini benar ini. Max ini untuk mencari nilai yang terbesar. True. Kalau min mencari nilai yang terkecil. Sintaksnya seperti ini. Nah, berikutnya, salah satu contoh action mouse adalah drag.
Action tersebut digunakan user untuk memindahkan file atau ikon pada tempat tertentu. Jika didefinisikan action drag adalah di mana pengguna melakukan memindahkan ikon pada tempat tertentu. Pengguna melakukan klik pada tombol kiri, menahan tombol kiri, menggeser pada tempat tertentu, melepaskan tombol kiri. Nah, ini benar. Jadi digunakan untuk memindah. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini misalnya. Nah, ini. Saya pindah layout. Ini saya harus klik dulu, saya tahan, kemudian saya pindahkan ke satu tempat, kemudian menaruh satu tempat, baru kliknya dilepas. Nah, ini namanya drag. Jadi bukan diklik kemudian dilepas, tapi klik kiri ditahan, geser pada tempat tertentu, baru dilepas. Nah, itu ya. Nah, tadi ini ya. Jadi ini adalah benar. Membedakan ini benar, ini juga benar. Jadi dua pernyataan ini bernilai benar. Jawabannya true. Next. Masalah besar dianalisis jadi masalah kecil, kemudian disintesis jadi solusi. Dalam menyelesaikan masalah dengan bantuan berpikir secara komputasional, kita memecahkan masalah besar, kita memecahkan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil untuk diproses lebih lanjut. Dalam tahap ini dengan dekomposisi. Benar. Dekomposisi itu adalah komposisi besar dipecah-pecah jadi masalah kecil untuk diselesaikan. Atau di dalam bentuk tim bisa diserahkan kepada masing-masing yang bertanggung jawab. Terus kemudian disintesis, dikumpulkan lagi, dijadikan solusinya. Ini benar. Dekomposisi. Next. Oke, nah ini kasusnya ini belok ke kiri 2 blok, kemudian belok kiri 2 blok lagi. Jadi maju 2, ini belok kanan. Ya, ini belok kanan. Ini belok kiri. Jadi ini belok kanan berarti jawabannya salah. Nah, ini karena belok kiri. Jadi jawabannya salah. Jadi jawaban ini adalah false, salah. Next berikutnya. Tahapan berikutnya adalah membuat flowchart. Ya. Flowchart kita detail, proses, input, dan output. Ya, permasalahan yang dipecahkan. Karena flowchart memuat informasi berupa diagram alur yang disusun secara sistematis dan runtut untuk mencari solusi secara baik dan efektif. Ya, seperti jawaban soal flowchart yang tadi ya, itu ada proses, ada input, ada output, gitu ya. Kemudian bertahap, ya, berupa diagram alur, bertahap, tidak lompat-lompat, disusun secara sistematis, ya, dan runtut, nah, untuk mencari solusi secara baik dan efektif. Ya, benar. Oke, berikutnya ini bentuk ini. Apa ini? Bentuk flowchart ini mempunyai fungsi untuk pengambilan keputusan. Nah, benar, decision, di mana akan mempunyai percabangan. Ya benar. Outputnya mempunyai salah satu nilai true atau false. Nah, benar sekali. Jadi ini decision ini di dalamnya ada satu logika. Nah, logikanya jika true maka mengarahkan kemana, memproses kemana. Ketika false memproses apa. Sama seperti apa ini soal tugas itu ya, tugas coding itu ya. Ini true. Berikutnya, nah ini kan ini namanya decision ya tadi ya, jawaban sebelumnya ya. Start deklarasi berat badan. Oke, berat badan berapa? Apakah berat badan lebih besar 90? Nah, pada flowchart di samping, jika variabel berat badan di input 85, maka program akan menampilkan pesan silahkan menikmati makanan Anda. Coba kita lihat, berat badan diisi 85. Berat badan 85 lebih besar 90. Apakah logika ini berat badan 85 apakah lebih besar 90? Apakah ini bernilai benar logika ini? Iya, bernilai false. Bernilai false. Kalau false ke sini silahkan menikmati makanan Anda. Ya, karena ini bernilai false maka ke sini. Silahkan menikmati makanan Anda. Silakan menikmati ini. Jika di input 85, maka program menampilkan pesan silakan menikmati makanan. Berarti bernilai apa?
Ini false ya, false ke sini. Print, tampilkan, silahkan menikmati makan. Sesuai ya, silahkan menikmati makan Anda. Berarti benar, true. Jangan terkecoh di sini, jangan, oh ini false berarti jawabannya adalah false. Enggak begitu. Tapi kita lihat di sini. Pada flowchart di samping, jika variabel berat badan diisi 85, maka program menampilkan pesan. Kita lihat flowchartnya ini. Berarti berat badan di sini kan 85. 85 ini. Kemudian lebih besar 90. Jadi ini 85 lebih besar dari 90. Nah, ini kan false. False. False dari apa? False dari ini, decision ini, logika di sini bernilai false. Maka turun ke bawah. Nah, silakan menikmati makanan Anda. Nah, artinya apa? Flowchart ini adalah flowchart mengambil keputusan kalau berat badannya itu di bawah 90, maka dia diminta silahkan menikmati makanan Anda. Kalau berat badannya lebih dari 90, Anda harus banyak olahraga. Jadi flowchart ini menyimpulkan satu program untuk mengingatkan kita kalau berat badan kita di bawah 90, kita harus makan. Kalau di atas 90, kita harus banyak olahraga. Jadi silakan menikmati makanan Anda. Jawabannya adalah true di sini tadi. Oke, paham ya? Next. Oke, soal yang keberapa ini? 39. Menggunakan JavaScript dalam membuat kode program sangat mendukung sekali. Bahkan sebagian besar aplikasi web program juga menggunakan JavaScript. Oke, dalam mendeklarasikan satu variabel pada JavaScript, user bisa menggunakan let, var, atau cons. Benar ya. Mendeklarasikan variabel bisa menggunakan let, var, atau cons. Nah, soal 40, soal yang terakhir. Nah, angka 1, angka 2 hasil, angka 1 10, angka 2, angka 1 tambah 5 hasil, angka 1 tambah angka 2. Hasilnya berapa? Sepatutnya membuat block code ketika dijalankan kode program tersebut menampilkan angka dari variabel hasil. Angka dari variabel hasil dengan nilai 15. Coba kita uji angka 1. Angka 1 10. Oke ya, angka 1 10. Oke, kita warnai kuning. Kita angka 1 10. Terus kemudian angka 2 diisi dengan angka 2 diisi dengan angka 1 ditambah 5. 1 10 ditambah 5. 10 ditambah 5. Berapa? 15. Jadi sebenarnya angka 2 ini nilainya adalah 15. Oke, kita warna kuning. Hasil sama dengan angka 1 tambah angka 2. Hasil sama dengan angka 1, 10, ditambah angka 2 berapa? 15. Maka hasil adalah berapa sebenarnya? 25. Ini adalah hasil. Terus kemudian pada baris ke-8, konsolog menampilkan hasil. Maka ditampilkan adalah 25. Ternyata di sini ketika dijalankan kode program tersebut akan menampilkan angka dari variabel hasil, benar variabel hasil ditampilkan dengan nilai 15. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nilainya ternyata bukan 15 ya, nilainya adalah 25. False, salah. Soal pernyataan ini bernilai salah. Finish. Oke. Begitulah anakku semuanya. Semoga ini jadi bahan pelajaran untuk remedial besok. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Safi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.